Intinya teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW pulang balik nih dalam semalam. Ya, kalau sekarang pun misalnya ada orang bilang, saya baru berangkat umroh tadi habis subuh, sekarang saya sudah balik lagi. Antum percaya nggak? Ada pesawat gitu kan. Nah mirip keadaan orang Quraisy pada saat itu. Maka Nabi SAW duduk, sudah terbit matahari, duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini luar biasa gitu. Selain Isra ke Masjid Aqsa, naik burak, naik lagi ke langit. Itu di langit itu langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 ketemu sama nabi-nabi. Ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketemu dengan Nabi Idris. Jadi ketemu dengan Nabi Yusuf, ya. Di 7 lapis langit ini ketemu. Di setiap langit itu ada nabi-nabi tertentu. Jadi ini kejadian juga yang luar biasa. Nabi SAW belum pernah naik ke langit kecuali pertama kali pada saat itu. Juga bertemu langsung dengan para nabi-nabi. Ya, secara langsung lalu ngobrol sama mereka. Kemudian juga sampai ke Sidratul Muntaha lalu menerima perintah sholat. Kemudian kembali lagi ke Aqsa, kembali lagi ke Mekah. Maka Nabi duduk merenungi kejadian pada saat itu. Dan juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan pada saat perjalanan Isra itu Nabi SAW diperlihatkan segala jenis siksa kubur. Ya, siksa kubur. Maka dilihatkanlah pada saat itu. Intinya kisah yang sangat panjang Isra dan Mi'raj itu. Nah Nabi SAW duduk di depan Ka'bah merenungi kejadian semalam. Lewatlah Fir'aunnya umat ini. Ya, Abu Jahal. Lewat. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, kenapa kok kayak orang begitu? Kayak kalau kita mungkin melongo-longo, orang yang bingung. Kenapa? Menurut dia seperti itu. Tapi Nabi SAW bukan bingung. Nabi malah terkagum-kagum dengan kejadian itu. Karena beliau pada saat tiba di Sidratul Muntaha menggambarkan Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan seperti kuping-kuping gajah dan sulit untuk digambarkan keindahannya. Jadi Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan langit itu. Maka Nabi SAW dengan polosnya cerita. Gitu kan? Semalam datang kepada saya Jibril membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Kemudian terbang ke Palestina. Gitu kan? Kemudian di sana saya ketemu sama nabi-nabi, saya sholat Masjid Aqsa. Kemudian saya mi'raj ke langit. Langit pertama ketemu sama si fulan. Nabi sebutin semua nama nabi-nabi sampai saya terima sholat. Lalu saya kembali lagi ke Aqsa, saya kembali ke Mekah. Panjang lebar. Pertama kali Abu Jahal mau dengar cerita Nabi ini. Selama ini gak pernah mau gitu. Tapi subhanallah dasarnya orang jahat gitu kan. Jadi dia dengar bukan untuk dapat hidayah. Lalu dia mengatakan, apa benar ini semua yang kau lakukan hai Muhammad? Perjalanan yang kami jalan 1 bulan dengan kecepatan kuda terbaik kami dan anak muda terkuat kami. Pergi, pulang berarti 2 bulan dalam 1 malam kau lakukan? Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Abu Jahal? Pertama kali juga dia lakukan ini. Kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, kau mau ceramah nggak? Sampaikan nih. Kata Nabi SAW, tentu saja. Tapi tujuannya bukan supaya masyarakat Mekah percaya. Ini kesempatan nih bagi dia. Kesempatan ini berita bohong, masa nggak masuk akal bagi dia gitu kan. Maka Abu Jahal bersama Nabi SAW mengajak Nabi ke Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini bukit tempat iklan di Mekah. Zaman dulu nggak ada medsos, nggak ada pengeras suara. Jadi di dekat Sofa, antara Sofa dengan Ka'bah itu dulu ada bukit di situ. Namanya Bukit Abi Kubais, sekarang sudah tidak ada tentunya. Itu kalau ada informasi penting, ada yang naik ke atas, terus dia teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, ada informasi begini. Dan itu tidak boleh sembarangan orang naik ke atas. Kalau ada sembarangan orang naik, dianggap main-main, ditebas lehernya. Nggak boleh, orang tertentu saja. Nah Abu Jahal mengajak Nabi SAW naik ke Bukit Abi Kubais. Orang kalau lihat, orang sudah tahu ini ada informasi nih. Mereka pada ngumpul. Begitu lihat, ada pemimpin mereka Abu Jahal. Orang Mekah panggil Abu Hakam. Abu Hakam itu maksudnya orang yang bijaksana. Tapi kita disuruh panggil dia Abu Jahal. Karena dia tidak mau masuk Islam hanya karena merasa Nabi saingannya. Pernah ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman wahai Abu Hakam? Bukankah Muhammad bacakan Al-Quran itu benar? Dia bilang benar, saya tahu benar. Kenapa kau tidak beriman? Dia bilang karena dari dulu sukuku sama suku Muhammad bersaing. Kalau mereka bentuk pasukan, kami juga bentuk pasukan. Mereka beri makan jemaah haji, kami juga beri makan jemaah haji. Sekarang suku Muhammad ada nabinya, sukuku nggak ada nabinya. Gitu. Maka kalau saya beriman sama dia, suku saya kalah. Saya nggak mau beriman selamanya. Hanya karena itu. Setelah Nabi dengar, Nabi bilang, panggil dia Abu Jahal. Orang bodoh ini kalau dia beriman, satu Mekah beriman, dia panen pahalanya. Tapi dia nggak mau, subhanallah. Ringkas cerita, Abu Jahal ini lalu berteriak dari atas bukit Abi Kubais, wahai Quraisy,
Muhammad mau menyampaikan berita penting, dengarkanlah. Orang Mekah semua pada kumpul. Karena tahu di atas pemimpin mereka Abu Jahal ini. Sebelahnya ada Nabi, orang yang terkenal jujur. Lalu setelah kumpul semua, kata Abu Jahal, dengarkanlah. Hai Muhammad sampaikan. Nabi SAW dengan polos ceritain semua. Datang kepada saya, bawa borak-borak itu kuda bersayap, terbang, segala macam. Sampai dari pergi sampai pulang. Setelah selesai semua disampaikan, lalu orang-orang Mekah akhirnya tambah kufur. Yang kafir-kafir ini tambah kafir. Nggak masuk akal Muhammad cerita ngawur ini. Gitu kan. Sebagian juga sahabat bimbang. Tapi mereka yakin ini Nabi. Cuma mereka, ini gimana caranya menanggulangi ini? Karena harus berhadapan sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal lihat itu, ketawa dia. Turun dari bukit Abi Kubais. Memang tujuan dia itu. Dia bilang sekarang agama Muhammad sudah habis. Gitu. Sambil turun dia dari gunung itu. Lalu dia kumpul sama orang Quraisy di Darun Nadwa, tempat kumpulnya mereka. Dia bilang sekarang agama Muhammad sudah habis. Gembiralah. Kata mereka, bagaimana bisa wahai Abu Hakam? Kata dia, Muhammad sudah membuat cerita bualan. Bohong semua. Katanya, dia ceritain. Abu Jahal ini tidak sadar sedang promosi Isra Mi'raj. Katanya Muhammad bilang telah datang kepadanya begini. Diceritain panjang lebar semuanya Isra Mi'raj lengkap. Pada orang Quraisy. Orang-orang Quraisy diam semuanya. Kata Abu Jahal, tinggal ada satu orang. Kalau satu orang ini kita bisa goyahkan imannya, habis agama Muhammad. Kata mereka siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Rame-rame ini orang Quraisy jalan. Nah waktu orang Quraisy jalan ke kebunnya Abu Bakar, kebetulan di pinggir kota Mekah, orang-orang beriman juga sahabat ada yang ikut dari belakang. Pertama kali orang beriman sama orang kafir jalan bersama ini. Pada saat itu di Mekah ya. Karena mau tahu Abu Bakar jawab apa nanti. Begitu tiba di kebun Abu Bakar, teriak-teriaklah Abu Jahal, wahai Abu Bakar keluarlah. Nah, Abu Bakar keluar. Abu Bakar lihat pertama kali nih, tokoh-tokoh Quraisy di belakangnya ada orang-orang Muslim. Maka tadinya mungkin pikirannya jangan sampai orang Muslim ini ditawan kah, harus ditebus kah gitu kan. Nah Abu Bakar kan sering menebus sahabat-sahabat, diantaranya Bilal kan ditebus dengan duitnya beliau, dan hartanya. Maka Abu Bakar mengatakan, ada apa wahai Abu Hakam? Dia bilang, sesungguhnya temanmu Muhammad telah bercerita bualan, dusta semua. Katanya, maka dia ceritain kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini belum tahu. Dia sekarang promosi lagi ini, Isra Mi'raj ini kepada Abu Bakar. Tujuannya supaya Abu Bakar bilang, masa sih bohong atau apalah gitu kan. Itu tujuan dia. Ternyata dia dikagetkan karena jawaban Abu Bakar berbeda. Ada dua asar. Yang pertama menyebutkan, Abu Bakar mengatakan, wahai Quraisy, tidak usah cerita masalah ini kepada saya. Muhammad naik ke langit, sedangkan wahyu turun dari langit ke dia, saya percaya. Apalagi dia naik ke langit, sama saja. Nggak ada bedanya. Jadi dia naik ke langit atau dia terima di bumi, sama, saya beriman. Riwayat lain ini yang unik. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warna putih, kemudian Muhammad bilang hitam, saya bohongkan mata saya. Lalu saya bilang, iya hitam. Bayangin ya, kalau ini tembok nih, Pak Widi bilang, ini tembok warnanya coklat Ustaz. Ah masa sih? Kan kita bisa begitu. Misal contoh kalau warnanya hitam, contoh misalnya. Tapi ini enggak. Abu Bakar bilang, kalau misal Muhammad mengatakan tembok itu hitam dan warnanya putih, saya akan bohongkan mata saya. Oh ya, mata saya yang salah. Muhammad yang benar, hitam berarti. Walaupun putih. Saking kuatnya imannya. Maka akhirnya Abu Jahal terpatahkan hujahnya dan akhirnya dia meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar tahu ini ada masalah nih. Abu Bakar ikut sama orang-orang Muslim. Yang lain sahabat. Mana Rasulullah? Ada di bukit Abi Kubais. Abu Bakar datang. Sambil jalannya, ternyata Nabi SAW lagi ada yang nanya-nanya sama beliau, memastikan segala macam. Abu Bakar sambil jalan sambil mengatakan, ya Rasulullah, ngangkat suara. Orang-orang pada balik semua kepada Abu Bakar. Sengaja Abu Bakar lakukan ini. Ada tujuan dia. Ya Rasulullah, terus jalan sampai dekat Abi Kubais. Orang jadi lihat, oh yang datang Abu Bakar nih. Lalu naik ke sebelah Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Hakam atau Abu Jahal disebutkan. Abu Jahal telah menceritakan kepadaku bahwasanya Anda berkata, lalu Abu Bakar ulangi semua ini cerita Isra Mi'raj. Tujuannya supaya orang makin dengar. Lalu setelah selesai, kata Abu Bakar satu kalimat, ya Rasulullah, apakah itu benar? Nabi SAW jawab, iya wahai Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, Anda pasti benar. Langsung kalimat itu. Ternyata kalimat Anda pasti benar ini, itu membuat sahabat-sahabat yang tadinya butuh hujah ini, oh iya benar nih, gitu kan. Sudah selesai, ditutup tuh. Dan lagi syubhat kepada orang beriman, gitu kan. Lalu
Abu Bakar setelah itu menyampaikan tugasnya sudah selesai. Nabi SAW lalu berkata, wahai Quraisy, kalau kalian masih belum percaya, maka ketahuilah pada saat saya pulang dari Palestina ke sini, saya lihat kafilah kalian. Dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan kepada mereka dari atas, unta kalian ada di lembah fulan, ambillah. Maka mereka pun mengikuti suara saya dan kafilah itu akan datang beberapa hari lagi. Tanya mereka tentang kebenaran ini. Maka orang-orang Quraisy nunggu beberapa hari kemudian datang kafilah tersebut. Baru depan pintu, namanya pintu waktu itu pintu gerbang Mekah namanya pintu Bani Syaibah. Suku Syaibah dekat situ tinggalnya. Lalu orang Quraisy begitu melihat kafilah tersebut lewat dan Nabi SAW sempat sebutin ya nama-nama mereka, jenis warna-warna untanya. Bahkan kalau nggak salah unta bagian depan ada kain di lehernya Nabi sebutin, gitu kan. Yang jelas waktu datang kafilah seperti yang Nabi gambarkan. Lalu orang-orang Quraisy bertanya, hai Quraisy, ditanya Quraisy Mekah tanya kepada Quraisy sana. Hai Quraisy, kalian dari mana? Kami dari Palestina. Ini belum masuk ke Mekah, jadi belum ada yang bertanya sama sekali. Nggak mungkin direkayasa gitu kan. Apakah kalian kehilangan sesuatu di jalan waktu sementara dari Palestina ke sini? Mereka bilang, iya. Kami kehilangan unta. Lalu apa yang terjadi? Kami mencari. Sementara kami nggak ketemukan, lalu kami dengar ada suara mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti dan kami temukan. Maka seperti yang Nabi sampaikan, sekarang Quraisy yang di kafilah bertanya kepada Quraisy yang di Mekah, hai Quraisy, dari mana informasi ini? Kami sendiri belum ada yang masuk ke Mekah, belum ceritain. Kata mereka, dari Muhammad. Semenjak itu, kebalik keadaan orang Mekah yang tidak beriman Isra Mi'raj jadi meyakini kejadian Isra dan Mi'raj. Gara-gara kejadian. Dan ini peran Abu Bakar sangat besar radhiyallahu anhu. Ya.